Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai chapter 9, yaitu tentang beban. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Florista Nabila, dengan NIM 2020 12 11 054. Dan teman-teman saya, Perkenalkan, saya Nawang Sekar dengan NIM 2020 12 11 039. Perkenalkan, nama saya Mita Nurhaliza dengan NIM 20 12 11 057, akuntansi 2020.
Mohon maaf sebelumnya terpotong karena azan asar. Eh, lanjut ya, next. Oke, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai chapter 9 yaitu bab beban yang terdiri dari beberapa topik. Di antaranya ada definisi dan karakteristik beban. Yang kedua ada pengakuan beban. Yang ketiga ada pengukuran beban. Yang keempat, tantangan bagi penetapan standar akuntansi tentang beban. Yang kelima, isu beban bagi auditor. Next. Pendahuluan. Badan usaha terlibat dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan dapat menimbulkan biaya atau beban. Menentukan jumlah yang benar biayanya untuk dicatat dalam suatu periode akuntansi sangat penting, di mana karena mempengaruhi posisi melaporkan perusahaan keuangan, performa keuangan perusahaan. Namun, menghitung jumlah beban dan kapan harus diketahui atau diakui bukanlah proses sederhana. Nah, pada bagian pertama bab ini, kami akan mengeksplorasi sifat biaya dan atau beban dan definisi yang disajikan dalam buku. Lalu kami juga akan membahas definisi standar setter biaya atau beban dan menjelaskan hubungan beban dan kerugian. Beban mewakili baik kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Dengan efek berikutnya terjadi pada ekuitas. Nah, pengakuan kriteria beban ini sangat penting untuk praktik akuntansi, khususnya dalam bagian kedua bab ini, di mana kami akan membahas panduan yang memberikan di dalam standar akuntansi IASB atau ASB dan untuk pengakuan dan pengukuran beban. Kami menjelajahi bagaimana beban ditentukan dengan menggunakan pendekatan yang cocok. Metode mengalokasikan biaya atau penyebab dan akibat alokasi sistematis dan rasional dan pengakuan langsung akan diuraikan. Nah, dari praktik-praktik yang ada, seperti pencocokan dan konservatisme menimbulkan masalah bagi pembuat standar akuntansi dan auditor. Kami membahas masalah saat pembuat standar dan auditor dalam dua bab bagian akhir bab ini. Next. Yang pertama, definisi dan karakteristik beban. Next. Untuk definisi beban sendiri, yaitu adalah biaya yang timbul dari kegiatan yang biasa meliputi biaya penjualan, upah, dan penyusutan. Mereka biasanya dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas dan setara kas. Lalu ada perlengkapan dan persediaan serta aktiva tetap. Next. Dalam framework ayat 70, beban didefinisikan sebagai berikut. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau deflasi aset atau depletions is incurrences aset atau kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada serta ekuitas. Beban mencangkup kerugian serta biaya yang timbul dalam rangka kegiatan normal entitas. Namun,
Framework menyatakan bahwa kerugian mewakili penurunan manfaat ekonomi dan oleh karena itu tidak berbeda dengan sifat dasar suatu beban. Nah, oleh karena itu mereka tidak dianggap sebagai elemen yang terpisah. Perusahaan telah berusaha untuk membedakan antara beban dan kerugian yang terjadi dalam dan di luar aktivitas normal dengan mengelompokkan item sebagai normal atau luar biasa dalam laporan laba rugi. Pandangan dalam IASB atau kerangka AASB berbeda dari yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB. Pembuat standar di Amerika Serikat. Konsep pernyataan nomor 6 ayat 68 sampai 9 membedakan antara biaya dan kerugian. Yang terakhir ini adalah penurunan aktiva bersih dari transaksi perifer atau insiden dan dari kegiatan yang mungkin lebih besar di luar kendali perusahaan. Next. Perubahan aset dan liabilitas. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam bab 7 dan 8, pendapatan dan beban secara langsung berhubungan dengan aspek nilai aset dan kewajiban. Secara alami, pendapatan dan beban terjadi karena suatu peristiwa, yaitu terdapat peningkatan nilai kewajiban atau penurunan nilai aset dalam operasi suatu bisnis. Nah, pada kenyataannya, kejadian peningkatan aktiva dan kewajiban penurunan mungkin sulit untuk diamati. Dimana kayak apa yang membuat definisi biaya operasional menjadi suatu konsep arus fisik yang melibatkan entitas, sehingga definisi kerangka kerja mengacu pada arus keluar atau depreciation aset atau incurrences kewajiban. Next. Beban dan biaya. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa penggunaan dari aset memerlukan biaya suatu entitas atau perusahaan. Nah, di mana hal ini sesuai dengan argumen sebelumnya bahwa biaya merupakan perubahan nilai. Perubahan nilai mengacu pada pengorbanan yang harus membuat perusahaan untuk memperoleh layanan. Jika tidak ada biaya untuk perusahaan, maka tidak ada beban. Nah, sebagai contoh, kayak jika ada perusahaan yang membuat karyawan layanan tanpa membayar, mungkin untuk mendapatkan pengalaman. Nah, tentu perusahaan itu nggak boleh mencatat sebagai beban upah atau yang lainnya seperti jika mesin disumbangkan kepada perusahaan meskipun aset akan dinyatakan sebesar nilai wajar, maka secara teori di bawah akuntansi biaya historikal bagi perusahaan itu untuk merekam penyusutan. Kadang-kadang beban disebut sebagai memperluas biaya. Contoh lainnya, sebuah komite khusus dari Asosiasi Akuntansi Amerika atau AAA pada tahun 1957 disajikan definisi sebagai berikut. Seperti beban dalam biaya kadaluarsa, langsung atau tidak langsung,
dengan jangka waktu fiskal, arus barang atau jasa ke pasar, dan operasi yang terkait. Next. Yang kedua, materi tentang pengakuan beban. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawang. Selanjutnya yaitu pada pengakuan beban, framework menetapkan 2 kriteria untuk pengakuan beban dalam ayat 83, yaitu sebuah item yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika yang pertama kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari entitas, dan yang kedua item ini memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Ketetapan dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat dari dasar bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Jika kriteria probabilitas diinterpretasikan sebagai lebih atau kurang dari 50%, penerapannya dapat bertentangan dengan karakteristik kualitatif kehati-hatian. Kemudian, prudence adalah masuknya tingkat hati-hati dalam pembuatan penilaian yang dibutuhkan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau pendapatan tidak berlebihan dan kewajiban atau beban tidak dicatat kurang. Kriteria kedua mensyaratkan bahwa biaya dapat diukur dengan keandalan. Ini memberikan kasus di mana perkiraan diharuskan. Misalnya beban penyusutan, penyisihan piutang ragu-ragu. Tapi bukti yang tepat untuk mendukung keabsahan perkiraan akan diperlukan. Pada kerangka ayat 31 menunjukkan informasi yang handal adalah ketika bebas dari kesalahan material dan bias dan dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili
faithfully bahwa yang baik dimaksudkan untuk mewakili atau secara wajar dapat diharapkan untuk mewakili. Ini berarti pada dasarnya bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengukuran kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Misalnya, perubahan nilai aset menimbulkan depresiasi, amortisasi, atau beban penurunan. Perubahan nilai kewajiban imbalan kerja menimbulkan keuntungan atau kerugian untuk dimasukkan dalam pendapatan. Dari sudut pandang pembuat standar, beban atau kerugian yang timbul setelah perubahan nilai kewajiban. Dalam praktiknya, menentukan kapan harus mengakui beban atau kerugian bisa menjadi subjek perdebatan. Studi kasus 10.2 menyajikan materi tentang pengakuan pendapatan, biaya, dan kewajiban yang berkaitan dengan program frequent flyer sebuah perusahaan penerbangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktek akuntansi yang berlaku untuk titik-titik frequent flyer telah berubah dari waktu ke waktu terakhir dalam menanggapi bimbingan dari IFRIC. Selanjutnya, yaitu yang ketiga ada pengukuran beban. Pengukuran penambahan kewajiban dan depresi aset di periode berjalan mungkin tampak sederhana. Namun, kewajiban meningkat karena pembelian di periode berjalan alat operasi kunci dengan estimasi masa operasi bertahun-tahun. Investasi mungkin dalam periode berjalan pada ternak yang tidak akan mencapai kematangan dan selanjutnya menghasilkan pendapatan selama beberapa tahun. Ini berarti bahwa dalam menentukan beban pada periode berjalan, sejumlah keputusan harus dibuat. Bagaimana biaya harus dialokasikan ke periode yang akan datang dari pendapatan yang dihasilkan. Ada beberapa standar akuntansi yang memberikan panduan mengenai hal-hal seperti itu, tapi menawarkan pilihan dalam metode biaya dan pembagian pendapatan. Sebagai contoh, pada IAS 16/AASB 116 aset dan tetap memungkinkan untuk nilai aset tetap menjadi terukur dalam beberapa cara setelah pengakuan, misalnya model biaya atau model penilaian, dan beberapa pilihan penyusutan alternatif, misalnya garis lurus, nilai berkurang, dan unit metode produksi. Kriteria keputusan yang dimaksud harus didukung oleh konsep akuntansi
akrual dan biaya yang sesuai terhadap pendapatan pada periode mereka berhubungan. Kompleksitas proses ini dan atas kebijaksanaan yang mendasari dalam adopsi teknik alokasi dan pengukuran merupakan masalah utama bagi mahasiswa akuntansi dan merupakan fokus dari bagian ini. Selanjutnya, alokasi beban. Pada pendekatan untuk menentukan beban dengan mengalokasikan mereka untuk periode yang berhubungan. Konsep pencocokan membentuk dasar akuntansi akrual. IASB atau kerangka AASB mengakui konsep yang cocok dalam paragraf 95 yang menyatakan beban perusahaan diakui dalam laporan laba rugi atas dasar karang langsung antara biaya yang terjadi dan produk item spesifik laba rugi. Cara ideal proses pencocokan melibatkan pengakuan simultan atau gabungan pendapatan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi yang sama atau peristiwa lainnya. Sebagai contoh, berbagai komponen biaya yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada waktu yang sama dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. 3 metode dasar konsep matching yang bisa diandalkan yaitu yang pertama ada hubungan sebab dan akibat, yang kedua alokasi sistematis dan rasional, dan yang ketiga pengakuan langsung. Cara ideal yang sesuai biaya dengan pendapatan adalah dengan mengaitkan sebab dan dengan akibat. Contohnya adalah komisi penjualan, biaya penjualan, dan gaji upah. Tampaknya masuk akal untuk mengasumsikan bahwa upaya personel penjualan membantu untuk menghasilkan pendapatan penjualan untuk periode berjalan. Oleh karena itu, usaha mereka diwakili oleh komisi yang dibayar atau terhutang pada mereka, harus dikaitkan dengan pendapatan saat ini. Demikian pula pendapatan dari penjualan produk biasanya berhubungan dengan biaya dari produk yang dijual, dan layanan yang diberikan oleh karyawan diasumsikan telah membantu untuk menciptakan pendapatan saat ini. Selanjutnya, alokasi biaya uh,
Alokasi biaya adalah konsep matching yang menjunjung terhadap prosedur yang bervariasi. Ide ini adalah untuk menemukan beberapa metode yang kurang lebih berhubungan dengan pattern dari jasa atau benefit yang disediakan oleh aset untuk periode masa depan. Terdapat 3 bentuk share-based payment, yaitu yang pertama ada equity settled share-based payment. Yaitu diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas yang menerima barang atau jasa yang dibayar dengan instrumen ekuitas milik entitas, termasuk saham dan opsi saham. Yang kedua ada cash settled share-based payment, yaitu diselesaikan dengan pembayaran kas. Entitas yang memperoleh barang atau jasa akan menimbulkan liabilitas kepada pemasok barang atau jasa untuk suatu jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan harga atau nilai saham milik entitas atau instrumen ekuitas entitas. Yang ketiga, other transactions, yaitu transaksi di mana entitas menerima barang atau jasa, di mana entitas maupun pemasok barang atau jasa memiliki pilihan atas transaksi tersebut untuk diselesaikan secara tunai atau aset lain, yaitu instrumen ekuitas. Sebagai contoh untuk penyusutan, memiliki garis lurus, unit of produksi, sum of the digit, mengurangi saldo, dan metode lainnya. Idenya adalah untuk menemukan metode tertentu yang kurang lebih bertepatan dengan pola jasa atau manfaat yang diberikan oleh aset untuk masa mendatang. Ini bukan tugas sederhana karena kesulitan yang melekat dalam menerapkan prinsip. Banyak perusahaan memiliki metode alokasi berdasarkan alasan-alasan yang tidak ada hubungannya dengan pola manfaat. Selanjutnya, alokasi sistematis dan rasional. Sesuai dengan prinsip penandingan atau matching principle, beban untuk suatu periode ditentukan dengan mengaitkannya dengan pendapatan tertentu atau dengan periode tertentu. Beban diakui yang pertama jika terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau penyerahan jasa. Yang kedua, pada periode terjadinya, yakni pada saat pas dikeluarkan, jika tidak terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau jasa. Namun, jika dua syarat itu tidak terpenuhi, maka prosedur alokasi yang sistematis dan rasional yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan biaya kepada periode-periode yang menerima manfaat atau dikonsumsi atau kadaluarsa. Salah satu contoh implementasi alokasi yang sistematis dan rasional adalah depresiasi. Pada IAS nomor 16 atau AASB 116 tentang property, plant and equipment mendefinisikan depresiasi sebagai alokasi sistematis dari jumlah yang dapat didepresiasikan dari suatu aset selama manfaatnya.
Metode depresiasi yang digunakan harus mencerminkan pola di mana manfaat ekonomi aset di masa depan dapat diharapkan diterima atau dikonsumsi. Jadi penyusutan adalah proses alokasi, bukan penilaian. Secara umum, depresiasi dapat dilihat sebagai fenomena nyata yang terjadi di mana pencatatannya sebagai beban adalah efek moneternya. Secara umum, akuntan melihat depresiasi sebagai penurunan nilai aset yang biasanya juga berarti penurunan harga pasar, yang dikarenakan pertama faktor fisik seperti keausan dan penurunan daya guna karena pemakaian, dan yang kedua faktor ekonomi, misalnya keusangan. Akan tetapi, pemakaian dan keusangan tidak dapat diukur dengan normal dan tidak ada jejak hubungan antara alokasi dengan pendapatan atau periode pembebanan penyusutan. Penyusutan karenanya didefinisikan sebagai suatu alokasi rasional dan sistematis atas biaya ke periode-periode aset dianggap dipakai. Dengan pemaknaan penyusutan sebagai alokasi nilai perolehan ke dalam masa manfaat aset, maka praktik penyusutan akan sangat dipengaruhi oleh yang pertama metode alokasi, yang kedua nilai yang disusutkan, dan yang ketiga nilai sisa. Metode alokasi yang sering digunakan adalah metode garis lurus, unit produksi, dan metode yang dipercepat. Namun, metode alokasi sistematis dan rasional tetap memiliki kelemahan, yaitu sangat mengandalkan pada estimasi dan asumsi yang subjektif dan sewenang-wenang. Salah satu contoh alokasi berbasiskan biaya yang subjektif dan sewenang-wenang adalah amortisasi goodwill. Sebelum adopsi standar IASB di 2005, banyak entitas yang mengamortisasikan goodwill selama 20 tahun atau kurang, kebanyakan berdasarkan metode garis lurus. Banyak yang berargumen bahwa goodwill tidak mengalami penurunan nilai sehingga tidak perlu diamortisasi. Kemudian sejak 1 Januari 2005, IFRS tidak mewajibkan goodwill diamortisasi. IFRS 3-AASB 3 menyatakan bahwa setelah diakuisisi, goodwill yang diperoleh melalui kombinasi bisnis diukur sesuai biaya perolehan dikurangi kerugian impairment, sehingga proses estimasi untuk menentukan amortisasi goodwill tidak diperlukan. Selanjutnya, kritik alokasi. Terdapat 3 kriteria untuk menyesuaikan alokasi, yaitu pertama, aditivitas, yaitu apabila alokasi diambil dari total nilai, maka jumlah dari pengalokasian tersebut harus sama dari total nilai sebelum alokasi, tidak kurang, tidak lebih. Misalnya alokasi beban penyusutan kendaraan tiap tahun, maka jumlah alokasi untuk setiap tahun tersebut harus sama dengan nilai kendaraan sebelum alokasi. Yang kedua, tidak ambigu. Pengalokasian harus dilakukan dengan cara yang jelas sesuai dengan metode yang dipilih. Yang ketiga, pertahanan, yaitu akuntan telah memilih suatu metode akuntansi harus dapat menyediakan pernyataan yang meyakinkan pilihannya dan mempertahankannya dari kemungkinan adanya metode alternatif lainnya. Dari ketiga kriteria tersebut, dalam praktik nyata, hampir tidak mungkin metode alokasi yang digunakan oleh perusahaan dapat memenuhi ketiga kriteria tersebut. Seringkali, perusahaan menggunakan metode yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan perusahaan. Akuntan beranggapan bahwa konsep alokasi sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan input yang diperoleh perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi pada periode berjalan dan periode selanjutnya. Jadi, konsep alokasi dibutuhkan untuk menunjukkan penggunaan input tersebut pada periode berjalan. Namun, dari alokasi tersebut, akuntan tidak dapat menunjukkan aliran kasar atau pendapatan yang didapat. Namun, dari alokasi tersebut,
akuntan tidak dapat menunjukkan aliran kas atau pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Misalnya, untuk alokasi beban penyusutan, kendaraan yang menunjukkan penggunaan kendaraan sebesar alokasi tersebut selama periode berjalan. Namun, tidak terdapat bukti bahwa perusahaan mengkonsumsi kendaraan sebesar nilai alokasi tersebut. Selain itu, akuntan beranggapan laporan keuangan lebih berguna bagi pembaca dengan adanya alokasi beban. Namun pada kenyataannya, alokasi tersebut tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya pada laporan keuangan. Pada kenyataannya, penggunaan konsep alokasi untuk menghindari beban yang timbul dari penggunaan jasa appraisal dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, pertahanan alokasi. Zimmerman menyatakan bahwa alokasi biaya untuk keperluan internal berguna sebagai alat untuk mengontrol dan memotivasi manajer, dan oleh karena itu dibenarkan. Dalam analisisnya, Zimmerman menunjukkan bahwa alokasi biaya tampaknya merupakan biaya tertentu untuk lebih diamati ketika tanggung jawab pengambilan keputusan yang ditugaskan kepada para manajer dalam perusahaan. Dengan demikian, meskipun prinsip alokasi cenderung masih menggunakan estimasi, namun yang dialokasikan tetap berdasarkan transaksi yang memang terjadi, dan terdapat bukti transaksi yang menguatkan objektivitasnya. Selain itu, metode alokasi yang juga merupakan salah satu jalan keluar untuk kos-kos yang sulit untuk dicari pasarnya sehingga sangat sulit untuk menggunakan nilai wajar. Selanjutnya, tantangan bagi penetapan standar akuntansi tentang beban akan dilanjutkan oleh Mita Nurhaliza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan bagi penetapan standar akuntansi tentang beban atau expense. Next. Oke, yang pertama itu ada matching. Sebuah kerangka teori untuk laporan keuangan akan berarti bahwa baik neraca, yaitu laporan posisi keuangan, dan pendapatan informasi laporan hadir dengan karakteristik relevansi dan faithful representation. Pada LASB tahun 2008. LASB standar telah ditulis dan direvisi selama lebih dari 30 tahun. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan definisi umum dan kriteria pengakuan untuk konsistensi antara standar. Bunyi dari theoretical framework untuk financial statement dapat berarti bahwa antara balance sheet atau statement dari financial position dan income statement mempresentasikan informasi dengan karakteristik dan kerelevanian dari representational faithfulness. Framework bertugas untuk menyediakan definisi dan kriteria pengakuan untuk meningkatkan konsistensi antara standar. Next. Selanjutnya ada konservatisme. Itu beberapa berpendapat konservatisme yang mendasari kriteria probability dan kehandalan yang dianut di framework. Berarti term
probable bahwa event masa depan mungkin terjadi untuk mengkonfirmasi biaya kerugian. Hal ini berpendapat bahwa karena konservatisme, apabila besar kemungkinan eh, bahwa nilai aktiva bersih mengalami penurunan dan beban harus diakui. Jenis bukti yang diperlukan untuk menentukan probabilitas ini tidak jelas. Konsep matching membutuhkan penilaian yang baik dari keputusan dalam menentukan apakah nilai dari biaya dapat dijalankan untuk masa depan atau pada masa periode ini. Hal ini sangat penting untuk permintaan akuntan terhadap bukti objektif untuk pengakuan dari revenue. Tetapi terdapat kekurangan pada diskusi dan bukti objektif dihubungkan untuk pengakuan expense. Satu alasan untuk lebih kurang kebutuhan untuk bukti objektif dalam pengakuan expense dibanding dengan revenue adalah konvensi dan konservatisme. Konvensi memanggil untuk mencatat dari expense, loss, dan liabilities mungkin walaupun terdapat bukti yang lemah. Next. Materi selanjutnya yaitu isu beban bagi auditor. Next. Auditor menghadapi isu-isu sekelilingnya yang berbeda antara beban atau expense dan aset, periode di mana beban diakui, dan pengukuran yang sesuai dengan biaya. Definisi biaya dalam kerangka seperti penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk outflow atau depresi aset memfokuskan perhatian pada pilihan antara beban mendebit atau aset saat mencatat arus keluar aset atau timbulnya kewajiban. Praktek big bad praktek big bad dan akuntansi dari Cooke-Jar melanggar prinsip-prinsip alokasi sistematis dan rasional biaya terhadap periode akuntansi yang bersangkutan. Auditor bisa berpengaruh untuk memberikan perhatian lebih terhadap kemungkinan bahwa beban overstate dari understate karena yakin bahwa pendekatan konservatisme untuk pengukuran laba sangat diperlukan. Bagaimanapun, kenetralan kerangka sebagai karakteristik kualitatif yang diperlukan dan pengenalan IAS nomor 37 atau ASB nomor 137 akan muncul untuk memaksa auditor untuk
mendapatkan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan akun beban yang tinggi. Auditor menghadapi isu seputar perbedaan antara biaya dan aset, periode di mana beban diakui, dan pengukuran yang tepat dari biaya. Berikut beberapa isu uh, untuk auditor terkait beban expense. Yang pertama, praktek melebih-lebihkan biaya terkait dengan akuisisi dan restrukturisasi yang dikenal sebagai big bet dan muncul praktis akuntansi yaitu cookie jar dengan memasukkan biaya untuk biaya masa depan perusahaan yang diharapkan pada saat akuisisi. The practice of big bet and cookie jar accounting ini melanggar prinsip-prinsip alokasi sistematis dan rasional biaya untuk periode. Yang kedua, konsep-konsep seperti matching and conservatism tidak akan membantu jika mereka mendistorsi informasi dan mengurangi utilitas. Yang ketiga, accounting estimates seperti penyisihan persediaan usang, jaminan, kerugian, tuntutan hukum. Accounting estimates berarti perkiraan jumlah item dalam ketiadaan sarana yang tepat dalam measurement. Auditor harus menguji asumsi dan proses yang digunakan untuk manajemen ketika estimates dan mempertimbangkan apakah ada bukti lain untuk mendukung kewajaran jumlah yang diklaim. Dan yang keempat, manager have incentives to distort expense. Next. Kesimpulan dari chapter 10 yaitu tentang beban. Next. Sifat dari biaya dan cara mereka didefinisikan dalam literatur akuntansi yaitu kasus yang ideal memberitahu kita bahwa pengeluaran memakan peristiwa moneter yang berkaitan dengan penurunan aset bersih. Penurunan nilai pada akhirnya berkaitan dengan arus kas yang keluar. Meskipun penurunan mungkin sederhana untuk mengamati dan hitung dalam situasi ideal, di dunia yang tidak pasti tidak juga. Untuk membuat definisi dari biaya operasional, itu harus dikaitkan dengan aktivitas fisik makhluk. Sesuai yang dilakukan sesuatu yang dilakukan makhluk. Jadi kami katakan dalam proses penghasilan, produksi itu dan penjualan menghasilkan pendapatan dan menggunakan peningkatan barang dan jasa dalam mendukung fungsi tersebut menyebabkan terjadinya biaya. Dalam hal penurunan manfaat ekonomi yang timbul dari arus keluar atau penipisan aset yang terjadi dari kewajiban. Berdasarkan definisi, biaya cukup
biaya mencakup biaya dan kerugian terjadi dalam operasi tidak normal entitas. Selanjutnya, suatu beban eh, diakui dalam laporan keuangan, di mana laporan itu ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terkait dengan item tersebut win, dan item tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Penurunan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban. Ini berarti pada dasarnya pengakuan beban terjadi bersama dengan pengakuan peningkatan kewajiban atau penurunan aset. Teori konvensional melihat pendapatan sebagai pencapaian yang dihasilkan dari atau dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, suatu periode tertentu upaya pengeluaran yang sesuai dengan pencapaian atau pendapatan menghasilkan pencapaian bersih atau laba berkala. Ini adalah sebuah cara imajinatif untuk memvisualisasikan proses penghasilan. Dengan definisi operasional dan pandangan imajinatif dari proses penghasilan, mengakui biaya dalam praktiknya sulit tanpa kriteria khusus uh, sulit tanpa kriteria khusus. Akuntan menggunakan 3 metode penyocokan, yaitu mengasosiasi, menyebabkan dan efek, alokasi yang sistemasi dan rasional, dan yang ketiga pengakuan langsung. Proses penyocokan telah menjadi bagian penting dari praktik akuntansi. Namun, ada banyak kritik terhadap pendekatan ini. Penekanan pada pencocokan memberikan prioritas pada laporan laba rugi dan mengurangi kegunaan neraca yang menjadi repositori untuk yang belum kadaluarsa. Pembuatan standar telah berusaha untuk memperbaiki situasi ini dengan mendefinisikan unsur-unsur laporan keuangan dalam kaitannya dengan satu sama lain. Dan hadir definisi dan kriteria pengakuan yang konsisten satu sama lain. Proses pencocokan membutuhkan pertimbangan yang cukup besar dari pihak penyusun laporan keuangan. Pada kenyataannya, pencocokan dan konservatisme adalah praktik akuntansi, bukan prinsip akuntansi. Pembuat standar berpendapat bahwa pengguna laporan keuangan atau investor saat ini dan masa depan memberi pinjaman dan kreditur lainnya. Lebih baik dilayani oleh netralitas, bukan konservatisme. Kelengkapan dan akurasi atau bebas dari kesalahan dan relevansi menjadi dasar fundamental karakteristik kualitatif informasi keuangan. Sebuah fitur dari pasar modal maju adalah berbagai kontrak yang ada antara manajer dan penyedia modal. Pengaturan kontrak dapat memberikan insentif yang dapat mempengaruhi keputusan manajer tentang pengakuan biaya. Seperti yang ditunjukkan pada kasus WorldCom dibahas dalam bab ini, auditor memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa laporan keuangan dengan persyaratan standar akuntansi dan tidak distorsi oleh pengakuan biaya yang tidak akurat. Next.
Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang beban atau expense. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.